Kembali lagi bersama saya, Banon Gautama. Saya akan melanjutkan pembacaan buku The Greatest of Secret, penulis Rhonda Byrne. Ini adalah video kelima yang artinya saya membacakan bab ke-9. Terima kasih telah mendengarkan audiobook ini dan terus belajar mengembangkan wawasan sehingga kita menjadi lebih dalam dan luas menghadapi hidup. Mohon maaf atas kekurangan dari pembacaan saya. Mari kita mulai. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Sampurasun, Horas, Assalamualaikum. Bab 9. Melarutkan keyakinan yang membatasi. Semua keyakinan adalah batasan yang dibayangkan. Apa itu keyakinan? Atau apa itu kepercayaan? Keyakinan hanyalah pemikiran yang kita pikirkan berulang kali sampai kita mempercayainya. Semua keyakinan terbatas karena berasal dari pikiran. Mari kita lihat sebuah contoh. Keyakinan yang mengatakan bahwa sesuatu itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Pertama-tama kita mendengarnya dikatakan oleh orang lain. Kemudian kita mulai memikirkannya sendiri. Setelah beberapa saat, kita percaya itu benar. Dan kemudian kita mulai melihat buktinya di dunia. Saat kita percaya itu benar, itu menjadi keyakinan yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Dan sejak saat itu, keyakinan itu beroperasi sebagai program otomatis di alam bawah sadar. Dan itu harus memproyeksikan dirinya di dunia dan terus membuktikan bahwa dirinya benar di hidup kita. Sebuah pikiran tidak berbahaya sampai kita mempercayainya. Byron Katie. Bukan apa yang dikatakan ego, tapi seberapa banyak yang diyakini. Dengan keyakinan sesuatu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, pikiran bawah sadar akan memainkan pemikiran seperti ketika saya merasa bahagia, saya merasa seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. Manfaatkan itu, ini tidak akan bertahan lama. Sesuatu yang buruk selalu mengikuti sesuatu yang baik. Saya merasa gugup karena hal-hal baik biasanya tidak terjadi pada saya. Jika sesuatu terasa terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, Anda bisa bertaruh itu benar. Pikiran-pikiran ini mungkin akrab bagi Anda yang membuktikan bahwa itu hanyalah rekaman dari pikiran dan akhirnya tidak unik lagi. Guru saya berkata, bayangkan jika Anda menjawab telepon dan ada rekaman di ujung telepon yang mengatakan, ini adalah pesan yang direkam. Transfer semua uang Anda ke rekening bank ini sekarang agar kami dapat menyimpannya dengan aman. Maukah kamu melakukannya? Apakah Anda percaya rekaman itu? Tidak, tentu saja Anda tidak akan percaya. Tapi lalu mengapa Anda percaya dengan rekaman pikiran? Keyakinan Anda menyebabkan pengalaman Anda. Kita memproyeksikan pikiran dan keyakinan kita dan itu kembali kepada kita sebagai pengalaman kita. Anda harus mengalami apapun yang Anda yakini. Jadi sangat penting apa keyakinan Anda. Keyakinan memiliki apa yang dapat digambarkan sebagai kekuatan atom. Karena mereka akan terus-menerus memproyeksikan dirinya ke dalam hidup dan menjadikan dirinya benar. Tidak masalah bahwa itu salah. Jika Anda sudah menanam keyakinan di alam bawah sadar, maka akan berbuah. Misalnya, Anda tidak dapat memiliki keyakinan bahwa satu-satunya cara Anda dapat menerima lebih banyak uang
adalah dengan bekerja lebih keras dan lebih lama, kemudian menerima rezeki nomplok dari berbagai tempat yang tidak pernah Anda duga. Keyakinan Anda mencegah uang masuk dari sumber lain. Ini adalah seberapa banyak kita membatasi diri melalui keyakinan kita. Ketika Anda memiliki keyakinan tentang seseorang, keadaan, atau situasi, Anda harus mengalaminya. Pikiran tidak memiliki kekuatan tanpa energi keyakinan yang ada di belakangnya. Hanya ada satu penyebab ketidakbahagiaan, yaitu keyakinan salah yang Anda miliki di kepala Anda. Keyakinan yang begitu tersebar luas, begitu umum dipegang, sehingga tidak pernah terpikir oleh Anda untuk mempertanyakannya. Kita juga bisa menjadi sangat terikat pada keyakinan kita, bahkan ketika keyakinan itu benar-benar membuat kita stres dan menderita dan memenjarakan kita dalam kesengsaraan. Keyakinan kita dapat membuat kita tetap miskin, membuat kita sakit, memenuhi kita dengan ketakutan, merusak atau menghancurkan hubungan kita. Keyakinan benar-benar bukan apa-apa untuk dihargai atau dipertahankan. Keadaan apapun yang muncul dalam hidup saat ini dihasilkan oleh sistem kepercayaan Anda di pikiran bawah sadar Anda. Dengan mengubah keyakinan yang kita pegang, kita dapat mengubah pengalaman yang kita miliki. Banyak dari ide dan keyakinan kita tentang diri kita dan dunia sudah tertanam begitu dalam, sehingga kita tidak menyadari bahwa itu adalah keyakinan dan menganggapnya benar tanpa mempertanyakan sebagai yang mutlak. Seringkali bermanfaat untuk melihat beberapa kepercayaan yang dianut dan melepaskannya. Seperti satu, kita hanya pantas mendapat sesuatu melalui kerja keras, perjuangan, pengorbanan, dan usaha. 2. Penderitaan itu bermanfaat dan baik bagi kita. 3. Kami tidak mendapatkan apa-apa untuk apa-apa. 4. Hal-hal yang sangat sederhana tidak bernilai banyak. Orang bijak yang agung mendorong kita untuk mempertanyakan segalanya. Melalui pertanyaan, kita dapat menemukan keyakinan kita yang membatasi, yang menutupi kebenaran tentang kita dan kebenaran di balik dunia. Tidak ada yang Anda yakini itu benar. Mengetahui ini justru adalah kebebasan. Kita telah menimbun kepercayaan di alam bawah sadar sejak kita masih kecil dan mampu memahami sesuatu dari apa yang dikomunikasikan kepada kita oleh orang dewasa. Keyakinan terbentuk ketika kita menerima pemikiran tertentu sebagai kebenaran. Apakah itu sesuatu yang kita baca, atau kita dengar di televisi, atau ketika kita menerima ide yang orang lain katakan pada kita. Dengan satu atau lain cara, semua kepercayaan kita berasal dari orang lain, baik dari orang tua, keluarga, teman, guru, atau masyarakat. Pada saat kita percaya apa yang orang lain katakan pada kita, bingo, alam bawah sadar pergi ke kepercayaan di mana itu akan bermain dalam hidup kita. Misalnya, jika seseorang percaya, saya kesulitan menurunkan berat badan dan tidak mampu mempertahankannya. Keyakinan itu akan mencegah berat badan turun, tidak peduli apa yang dilakukan orang tersebut. Seiring waktu, keyakinan menjadi lebih mengakar di alam bawah sadar saat kita menambahkan lebih banyak pemikiran seperti, pasti metabolisme saya membuat saya sangat sulit untuk menurunkan berat badan. Saya sudah mencoba banyak diet, tapi sepertinya saya tidak bisa menurunkan berat badan. Butuh waktu lama bagi saya untuk menurunkan berat badan dan dalam waktu singkat, saya kembali lagi.
Pikiran bawah sadar menjalankan kita, membuat kita menjadi korban kebiasaan. Berita baiknya adalah karena kepercayaan hanya terdiri dari pikiran-pikiran yang rapuh, mereka dapat dengan mudah dimusnahkan begitu Anda menyadarinya. Sementara keyakinan tetap tersimpan dalam pikiran bawah sadar, mereka akan secara otomatis terus bermain dalam hidup Anda. Tetapi saat Anda benar-benar menyadari salah satu keyakinan Anda, keyakinan itu dibongkar, sama seperti ketika semua perasaan negatif dilepaskan. Ketika semua keyakinan bawah sadar menjadi sadar, hasilnya adalah Anda tetap secara permanen sebagai kesadaran. Sebenarnya ketika Anda membasmi yang satu, Anda secara bersamaan membasmi yang lain. Saya mengambil pendekatan dua arah dan melepaskan keyakinan, perasaan negatif, kapanpun itu muncul. Mengungkap keyakinan Anda yang membatasi membawa Anda dengan cepat menuju kebahagiaan abadi dan kebebasan penuh. Jika ada sesuatu yang Anda pikir Anda tidak bisa, lakukanlah atau milikilah. Itu adalah keyakinan yang membatasi. Bayangkan hidup Anda tanpa batasan. Anda melarutkan keyakinan dengan kesadaran. Dengan menjadi sadar akan semuanya. Saat Anda menyadari sebuah keyakinan tidak benar, sebagian besar mereka akan runtuh dan hancur. Jika Anda terus membawa keyakinan itu ke dalam pikiran, mengingat diri Anda sendiri bahwa itu hanya keyakinan dan tidak benar, di bawah pengawasan itu, sisa keyakinan akan benar-benar larut. Ini adalah kekuatan kesadaran yang tidak terbatas. Mungkin agak sulit untuk menemukan kepercayaan Anda karena alasan Anda percaya adalah kebenaran. Namun begitu Anda menyadari suatu keyakinan, pembubaran dimulai, dan apa yang tersisa dari keyakinan akan runtuh melalui kesadaran yang berkelanjutan. Anda bahkan dapat mencapai titik di mana Anda tidak dapat mengingat apa yang dulu Anda yakini. Karena kepercayaan itu telah benar-benar lenyap. Keyakinan dan ingatan sama-sama terdiri dari pikiran dan tersimpan di alam bawah sadar. Jadi, jika suatu kepercayaan dihapus, semua pikiran yang melekat pada kepercayaan juga akan hilang, termasuk pikiran yang membentuk ingatan. Setiap keyakinan yang Anda sadari, akibatnya larut dan mendorong hidup Anda ke ketinggian kebebasan, kelimpahan cahaya, dan kegembiraan yang tidak pernah Anda bayangkan. Keluarkan keyakinan itu satu persatu. Bebaskan diri Anda. Kesadaran tidak memiliki keyakinan apapun, karena kesadaran mengetahui segalanya. Faktanya, sistem kepercayaan bukanlah apa-apa. Mereka cukup mudah untuk dilepaskan. Mereka hanya harimau kertas. Lebih baik membiarkan mereka pergi sekarang dan hidup bahagia selamanya. Anda dapat memberikan instruksi pada pikiran bawah sadar untuk menonjolkan keyakinan Anda, sehingga Anda dapat menjadi lebih sadar akan keyakinan tersebut. Instruksikan alam bawah sadar Anda dengan kata-kata seperti ini. Tunjukkan keyakinan saya dengan jelas, satu persatu. Jadi saya menjadi sadar akan masing-masing dari mereka. Kemudian tetap waspada sehingga Anda memperhatikannya ketika mereka muncul. Berhati-hatilah ketika Anda mendengar diri Anda berkata, "Saya percaya," atau "Saya tidak percaya." Karena segera mengikuti kata-kata itu adalah sebuah keyakinan. Berhati-hatilah ketika Anda mendengar diri Anda berkata, "Saya pikir," atau "Saya tidak berpikir," karena kemungkinan besar apa yang akan terjadi selanjutnya juga akan mengungkapkan suatu keyakinan. Ketika Anda melihat bahwa sebuah keyakinan sebenarnya hanyalah sebuah cerita mental yang telah Anda beli, keyakinan itu tidak hanya larut,
tapi juga membawa serta ribuan pikiran yang melekat pada keyakinan itu. Keyakinan tidak hanya dibuat dari pikiran, mereka terus-menerus menarik ke dalam diri sendiri pemikiran yang baru, mendukung keyakinan tersebut, dan mereka akan terus mengumpulkan pemikiran selama kita mempertahankan keyakinan tersebut. Sebuah keyakinan dapat dipegang selama bertahun-tahun, puluhan tahun atau seumur hidup, yang menjelaskan mengapa dengan ribuan pikiran yang melekat pada satu keyakinan. Begitu banyak dari kita merasa berat dan terbebani. Kita tidak menyadari bahwa keyakinan kitalah yang membuat hidup kita begitu berat dan membuat kita merasa lebih tua, dan bahwa keyakinan kitalah yang menahan kita untuk memiliki kehidupan yang layak kita dapatkan. Bayangkan saja misalnya berapa banyak pemikiran yang akan Anda letakkan pada keyakinan bahwa Anda hanyalah seseorang yang terpisah dari orang lain. Sekarang bayangkan rasa lega, ringan dan lapang luar biasa yang akan Anda rasakan ketika keyakinan bahwa ukuran-ukuran itu menghilang. Anda akan tahu perasaan untuk diri sendiri ketika Anda mengalaminya. Jadilah seperti pohon, dan biarkan daun-daun yang mati jatuh. Reaksi adalah keyakinan bawah sadar. Kutipan dari Peter Zuban dari buku Audio Simply Notice. Cara lain untuk mengungkapkan keyakinan adalah dengan menyadari reaksi Anda. Ketika kita bereaksi terhadap sesuatu, itu karena kita memiliki keyakinan yang terkubur dalam diri kita yang menyebabkan reaksi tersebut. Reaksi sebenarnya adalah keyakinan yang terselubung. Misalnya, kita menerima tagihan listrik yang jauh lebih besar dari yang kita harapkan. Kita bereaksi negatif. Keyakinan yang menyebabkan reaksi adalah keyakinan akan kekurangan uang. Tetapi seperti semua keyakinan, itu hanya benar dalam hidup karena kita mempercayainya. Yang harus Anda lakukan ketika Anda melihat diri Anda bereaksi adalah menjadi sadar akan reaksi tersebut. Ketika Anda menyadari reaksinya, Anda mengeluarkan kekuatannya. Karena kesadaran Anda adalah kekuatan yang melarutkan setiap bagian negatif dari ketidakharmonisan. Ketika Anda bereaksi, Anda sedang mengidentifikasi. Ketika Anda bereaksi, Anda membuat sesuatu yang pribadi. Sebaliknya, perhatikan saja reaksinya. Ingatlah bahwa pikiranlah yang bereaksi terhadap berbagai hal, bukan Anda. Ini adalah pikiran yang mengidentifikasi hal-hal, karena itu datang dari perspektif seseorang. Ketika Anda menyadari reaksi Anda, dengan hanya memperhatikannya, Anda tidak hanya mengeluarkan kekuatan dari pikiran Anda untuk bereaksi, Anda juga mengekspos kepercayaan yang bersembunyi di bawah reaksi. Dan sekali terpapar, itu akan bubar. Jika ada perilaku, kecenderungan atau kebiasaan yang ingin Anda bebaskan, perhatikan bahwa sudah ada kesadaran alami akan hal itu. Jika Anda benar-benar melihat ini, jika Anda mengamatinya dengan tidak terikat, Anda akan langsung merasa lepas dari genggamannya dan bebas dari identifikasi lebih lanjut dengannya. Ini sangat penting. Saat setiap keyakinan larut satu persatu, Anda akan merasakan perbedaan dalam tubuh Anda. Anda merasa lebih ringan, merasakan perbedaan dalam kesehatan mental. Anda akan merasa lebih bahagia. Anda akan melihat perbedaan dalam hidup Anda. Apapun yang Anda butuhkan, tampaknya akan jatuh begitu saja ke tangan Anda. Saya ingin berbagi bagian lain dari kisah Lester Levinson yang menakjubkan. Jika Anda ingat, Lester menjadi tercerahkan dalam 3 bulan dan pada saat yang sama
menyembuhkan tubuhnya dari berbagai penyakit. Sebelumnya, Lester menderita penyakit jantung parah pada usia 40 tahun dan dijatuhi vonis mati oleh dokternya. Dokter berkata bahwa Lester bisa mati kapan saja dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lester pulang ke rumah dan selama beberapa hari pertama ketakutan akan kematian. Kemudian dia memutuskan bahwa jika dia mati, dia setidaknya akan merenungkan kembali hidupnya dan mencari tahu kenapa dia jarang bahagia. Ini memulai proses di mana Lester menghilangkan setiap keyakinan dan menekan emosi negatif dalam tubuhnya hanya dalam 3 bulan. Dengan semua kenegatifan hilang dari tubuhnya, kondisi jantung secara spontan teratasi dengan sendirinya. Dan Lester hidup selama 40 tahun lagi dalam kesehatan yang sempurna dan kegembiraan yang berkelanjutan. Lebih penting lagi, dengan disingkirkannya semua keyakinan dan emosi yang tertekan, Lester menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Ringkasan bab 9. Keyakinan hanyalah pemikiran yang kita pikirkan berulang kali sampai kita mempercayainya. Semua keyakinan itu sangat terbatas karena ia berasal dari pikiran. Keyakinan disimpan dalam pikiran bawah sadar, di mana ia beroperasi sebagai program otomatis. Keyakinan akan terus memproyeksikan diri ke dalam hidup dan membuat diri mereka seolah-olah benar. Keadaan apapun yang muncul dalam hidup Anda saat ini dihasilkan oleh sistem kepercayaan. Berhati-hatilah ketika Anda mendengar diri Anda, "Saya percaya" atau "Saya tidak percaya", karena segera mengikuti kata-kata itu adalah sebuah kepercayaan atau keyakinan. Berhati-hatilah ketika Anda mendengar diri Anda berkata, "Saya pikir" atau "Saya tidak berpikir", karena kemungkinan besar apa yang akan terjadi selanjutnya juga akan mengungkapkan keyakinan. Pertanyakan semuanya. Melalui pertanyaan, kita dapat menemukan keyakinan yang membatasi yang kita pegang dan mengaburkan kebenaran. Sementara keyakinan tersimpan dalam pikiran bawah sadar, mereka secara otomatis terus bermain dalam hidup Anda. Tetapi saat Anda menjadi benar-benar sadar akan keyakinan yang Anda pegang, keyakinan itu dibongkar. Setiap keyakinan yang Anda sadari dan akibatnya larut akan mendorong hidup Anda ke ketinggian, kebebasan, kelimpahan, cahaya, dan kegembiraan. Anda dapat memberikan instruksi pada pikiran bawah sadar untuk menonjolkan keyakinan untuk Anda, sehingga Anda dapat menjadi lebih mengamatinya, menyadarinya. Kata-katanya seperti, "Tunjukkan keyakinan saya dengan jelas satu persatu, sehingga saya menjadi sadar akan setiap keyakinan itu." Ketika sebuah keyakinan bubar, ia juga membawa serta ribuan pemikiran yang melekat pada keyakinan itu, yang juga telah terkubur di alam bawah sadar. Kita tidak menyadari bahwa keyakinan kitalah yang membuat hidup kita begitu berat, membuat kita merasa lebih tua, dan bahwa keyakinan kitalah yang menahan kita untuk memiliki kehidupan yang layak kita dapatkan. Untuk mengungkapkan keyakinan Anda, perhatikan reaksi Anda. Reaksi sebenarnya adalah keyakinan yang terselubung. Yang harus Anda lakukan ketika Anda melihat diri Anda bereaksi adalah menjadi sadar akan reaksi tersebut. Ketika Anda mengamati reaksinya, Anda mengambil kekuatan darinya. Saya lanjut, ini adalah bab 10, berjudul Kebahagiaan Abadi. Saya hidup dalam kebahagiaan abadi. Ini bukan kebahagiaan duniawi yang menjadi membosankan setelah beberapa saat, sehingga Anda menerima sedikit kesulitan untuk berubah.
Kegembiraan yang menimpa saya 1.000 juta kali lebih memabukkan, selalu berubah, selalu baru. Dalam kesadaran itu, saya merasakan semua kebahagiaan di dunia. Paramahansa Yogananda. Anda adalah kebahagiaan. Itu sifat aslimu. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang akan terjadi setelah Anda menerima sesuatu yang Anda inginkan. Ketika Anda merasa lebih baik, melewati sesuatu yang menantang, atau mencapai tujuan tertentu. Kebahagiaan ada di sini dan sekarang, di dalam diri Anda. Jangan berharap untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan murni dari kehidupan duniawi. Ini harus menjadi sikap baru Anda. Apapun pengalaman Anda, nikmatilah secara objektif. Seperti halnya menonton film, Anda harus menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati di dalam diri Anda. Kebahagiaan adalah keadaan alami kita. Kebahagiaan adalah keadaan alami anak-anak kecil yang menjadi milik kerajaan sampai mereka tercemar dan terkontaminasi oleh masyarakat. Untuk memperoleh kebahagiaan, Anda tidak perlu melakukan apapun, karena kebahagiaan tidak dapat diperoleh. Apakah ada yang tahu kenapa? Karena kita sudah memilikinya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan apa yang sudah Anda miliki? Lalu kenapa Anda tidak mengalaminya? Anda harus membuang ilusi. Anda tidak perlu menambahkan apapun untuk menjadi bahagia. Anda harus membuang sesuatu. Hidup itu mudah, hidup itu menyenangkan. Itu hanya sulit karena ilusimu sendiri. Saya sekarang hidup dengan arus kebahagiaan yang selalu ada di dalam diri saya, yang datang dari menyambut perasaan negatif dan tetap sebagai kesadaran. Tapi ada beberapa kali ketika saya memiliki kebahagiaan yang benar-benar membahagiakan, yang melampaui apapun yang pernah saya rasakan. Tampaknya muncul entah dari mana. Yang saya maksud adalah tidak ada sesuatu yang menyebabkannya. Ketika muncul, semua hal negatif hilang sama sekali. Setiap kenangan menyakitkan dari hidupku hilang pada saat itu. Saya berharap dalam berbagi ini dengan Anda dapat membuka diri untuk kemungkinan mengalaminya juga. Setelah Anda merasakan kebahagiaan alami, sejak saat itu Anda hanya ingin menjalani hidup Anda dalam keadaan bahagia. Kegembiraan kebahagiaan ini seperti perasaan jatuh cinta. Entah itu jatuh cinta pada pasangan atau seorang ibu yang jatuh cinta pada bayi barunya. Anda tahu perasaan bahagia karena jungkir balik sepenuhnya karena jatuh cinta. Anda tidak pernah ingin perasaan itu berakhir. Alasan kenapa kita mengalami perasaan bahagia seperti itu ketika kita jatuh cinta adalah karena kita kehilangan diri kita sendiri pada orang lain. Dan ketika kita kehilangan ego, kesadaran langsung hadir di layar depan. Kegembiraan yang berseri-seri seperti itu. Semua orang mencari hal yang sama persis. Dunia menyebutnya sebagai kebahagiaan tertinggi. Kita menyebutnya aku. Temukan diri Anda dan Anda menemukan kebahagiaan terbesar, kepuasan terbesar. Sederhananya, kebahagiaan adalah ketika Anda menjadi diri Anda sendiri, bukan diri yang terbatas. Anda pura-pura menjadi sebagian besar waktu, tetapi diri tanpa batas selalu ada. Inilah diri yang selalu hadir dalam pengalaman Anda. Anda yang bercahaya, tapi tidak berubah, yang memungkinkan segala sesuatu yang lain ada. Untuk menemukan kebenaran, kebahagiaan, Anda harus masuk ke dalam. Anda harus melihat
Semesta sebagaimana adanya tidak lain adalah kesadaran Anda, yang tidak lain adalah diri Anda sendiri. Sekarang ini sulit dijelaskan. Ini adalah sesuatu yang harus dialami. Hanya ketika seseorang mengalaminya, barulah ia tahu. Itu tidak dapat diambil dari siapapun. Dari buku atau diajarkan oleh guru. Tidak bisa, terserah. Siapapun tidak akan bisa mengambilnya. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Semuanya harus dialami dan dibuktikan oleh setiap orang untuk kepuasannya sendiri. Kesadaran sama dengan kebahagiaan. Anda bukanlah orang yang bahagia. Anda adalah kebahagiaan itu sendiri. Sifat sejati Anda, kesadaran, yaitu kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan lain selain kebahagiaan sifat sejati Anda. Kebahagiaan yang Anda rasakan setiap saat dalam hidup adalah kebahagiaan kesadaran. Saat-saat ketika Anda merasa bahagia, Anda melihat sekilas keagungan diri Anda. Pahami bahwa momen kebahagiaan datang dari anugerah, dan momen kebahagiaan ini mengajarkan kita kebahagiaan bukanlah suatu objek. Kita harus tahu bahwa kita adalah kebahagiaan ini pada saat ini. Objeknya hampir tidak relevan. Objek adalah bagian dari mimpi. Tetapi kebahagiaan itu nyata. Francis Lucille dari Parfum Keheningan. Dan ketika Anda bahagia, hidup akan berjalan sesuai keinginan Anda. Tidak ada yang lebih baik untuk keadaan hidup daripada Anda merasa bahagia. Ketika Anda bahagia, masalah cenderung selesai dengan sendirinya. Segala sesuatu berjalan dengan mudah tanpa usaha apapun. Saat Anda bahagia, seolah-olah seluruh alam semesta berkonspirasi atas nama Anda, menghadirkan apapun yang Anda butuhkan pada saat Anda membutuhkannya. Semakin bahagia Anda, semakin mudah hidup Anda. Semakin Anda tidak bahagia, semakin banyak usaha yang dibutuhkan untuk semua yang Anda lakukan. Beberapa dari kita mencari kebahagiaan di mana itu berada, dan sebagai hasilnya menjadi lebih rumit. Ketika kita mencari kebahagiaan di dunia, kebahagiaan kita cepat berlalu. Tidak peduli berapa banyak hal yang kita peroleh atau berapa banyak pengalaman yang kita miliki. Kebahagiaan dari hal materi atau pengalaman pasti datang dan pergi. Kemudian kita kembali mencari kebahagiaan melalui hal materi atau pengalaman berikutnya. Kebahagiaan abadi yang kita yakini ada di dalam diri kita sendiri. Hanya ketika kita masuk ke dalam diri kita, kita menemukan semua kebahagiaan ada di sana. Satu-satunya tempat di mana kita bisa merasakan kebahagiaan ada di dalam diri kita. Setiap kali kita menghubungkan kebahagiaan ini dengan sesuatu di luar atau seseorang di luar diri kita, kita malah mendapatkan penderitaan. Setiap orang yang pernah hidup didorong oleh satu tujuan yang sama, yaitu keinginan untuk bahagia. Semua yang kita lakukan, semua yang kita perjuangkan, yang kita rancang, yang kita rencanakan, yang kita harapkan dan impikan adalah karena kita pikir kita akan lebih bahagia ketika memilikinya atau kita menjauhinya. Menginginkan kebahagiaan adalah satu-satunya faktor pendorong di balik setiap keputusan yang dibuat setiap orang. Dan diperkirakan kita membuat 35.000 keputusan satu hari. Namun semua plot perencanaan tindakan keringat, air mata, dan pengambilan keputusan tidak membawa kita lebih dekat dengan kebahagiaan yang kita cari. Kebahagiaan yang kita cari ada di sini, di dalam diri kita.
Ketika kita percaya bahwa kebahagiaan datang dari luar diri kita dapat dengan mudah jatuh ke dalam kebiasaan menunda kebahagiaan sampai kondisi kita benar-benar memperolehnya. Pernahkah Anda berpikir atau berkata, "Saya akan bahagia ketika," dan selesaikan sendiri kalimat itu? Saya akan senang ketika ujian selesai, saya akan senang ketika saya mendapat mobil, saya akan senang ketika saya menemukan pasangan, dan lain-lain. Kita menunda kebahagiaan ketika kita percaya bahwa kebahagiaan datang dari hal-hal eksternal. Kita menunggu seseorang untuk membuat kita bahagia, tapi tidak mungkin memiliki kebahagiaan yang langgeng dari hal-hal yang ada di luar diri kita. Itu tidak akan pernah terjadi. Tidak peduli berapa lama kita menunggu. Mungkin jika Anda telah hidup cukup lama, cukup sukses, memiliki banyak pengalaman hidup yang indah, Anda telah menemukan bahwa kebahagiaan tidak mungkin ditemukan di dunia di luar sana. Anda terutama mungkin telah melihat kebenaran ini jika mimpi yang sangat besar telah menjadi kenyataan bagi Anda. Kita meyakinkan diri sendiri bahwa ketika impian terbesar kita menjadi kenyataan, seperti mencapai kesuksesan besar, memperoleh kekayaan, menemukan pasangan yang sempurna atau memiliki anak, akhirnya menjadi benar-benar bahagia. Tapi ketika mimpi besar menjadi kenyataan, sementara itu indah, menggairahkan, kita menemukan bahwa kebahagiaan abadi yang kita pikir hampir sama cepatnya dan menghilang, sama seperti hal-hal yang lain. Kebahagiaan abadi bukanlah fantasi. Ini adalah kebenaran dari keberadaan, dan itu adalah sifat sejati Anda. Setelah semua pencarian yang tidak perlu, ini adalah penemuan penting. Saat Anda akhirnya melihat bahwa kebahagiaan yang Anda cari ada di dalam diri Anda sendiri. Ketika Anda dapat melihat kebenarannya, kebahagiaan abadi akan berada dalam genggaman Anda. Karena Anda tidak akan pernah lagi mencari kebahagiaan sia-sia kepada orang lain di luar Anda atau sesuatu dari luar diri Anda. Miliaran orang selama ribuan tahun mati-matian mencari kebahagiaan setiap hari dalam hidup mereka. Mencarinya seolah-olah dapat ditemukan di semua jenis tempat di dunia ini. Dan selama ini hanya ada satu tempat di mana hal itu dapat ditemukan, yaitu di dalam sifat sejati diri kita, yaitu kesadaran. Seluruh pengaturan seperti satu lelucon kosmik besar yang mungkin mengapa Buddha tertawa begitu keras di bawah pohon Bodhi ketika setelah pencarian duniawi 16 tahun dia akhirnya menemukan bahwa kebenaran ada di dalam dirinya sendiri. Jika dipikir-pikir, sejarah telah menunjukkan bahwa tidak banyak dari kita yang pernah berpikir untuk mencari kebahagiaan di dalam diri kita. Tetapi kita semua telah diberikan banyak petunjuk dalam hidup kita. Seringkali melalui pengalaman pahit yang menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari dunia luar. Setiap kali kebahagiaan datang dan pergi dalam hidup Anda, itu adalah rambu-rambu lain yang mengarahkan Anda untuk berpaling dari dunia luar dan akhirnya Anda melihat ke dalam diri Anda. Sekarang, kita bisa mencari kebahagiaan di tempat itu, bukan di tempat yang tidak ada. Anda dapat berhenti mencari pasangan atau anak-anak demi kebahagiaan abadi. Anda dapat berhenti mencari pekerjaan Anda, rumah baru, pakaian, liburan, atau mobil agar kebahagiaan Anda awet. Tidak satupun dari hal-hal itu yang dapat membuat Anda bahagia secara permanen. Karena itu selalu berubah. Belum lagi kepribadian Anda yang selalu berubah. Apa yang kamu suka hari ini, kamu tidak suka besok. Kebahagiaan Anda ada di dalam diri Anda yang nyata dan tidak berubah, yaitu kesadaran. Tidak ada yang bisa memberikannya kepada Anda.
Tentu saja kita dapat menikmati semua hal indah yang kita inginkan, lakukan, atau miliki di dunia, tetapi kita dapat menikmati hal itu dengan penuh pengetahuan bahwa satu-satunya tempat untuk menemukan kebahagiaan sejati dan permanen ada di dalam diri kita. Kamu tidak pernah memperoleh kebahagiaan, karena sifat Anda adalah kebahagiaan. Kebahagiaan baru tidak bisa diperoleh, dan ini bisa dilatih. Pikiran Anda menentukan bagaimana perasaan Anda. Jadi, jika Anda tidak bahagia, itu karena Anda memikirkan sesuatu yang tidak Anda inginkan. Pikiran Anda hanya dapat berfungsi di masa lalu atau masa depan. Jadi, Anda memikirkan sesuatu di masa lalu yang membuat Anda tidak bahagia, atau Anda memikirkan sesuatu di masa depan yang membuat Anda tidak bahagia. Pikiran menutupi kapasitas untuk bahagia. Berdiri di antara Anda dan kebahagiaan permanen, siapa Anda sebenarnya adalah satu pemikiran. Entah itu pikiran sedih, takut, marah, frustasi. Pada akhirnya, pikiran itu mengatakan hal yang sama. Saya tidak menginginkan ini. Karena menanggapi sesuatu yang telah terjadi. Karena mempercayai satu pikiran itu, ketidakbahagiaan turun seperti selimut, menutupi kebahagiaan Anda yang sebenarnya. Satu-satunya alasan kenapa Anda sedih, menderita, adalah karena Anda mengidentifikasi diri dengan pikiran yang tidak bahagia. Hidup itu sederhana. Semua terjadi untukmu. Semuanya terjadi pada saat yang tepat. Tidak terlalu cepat atau terlalu terlambat. Anda tidak harus menyukainya. Lebih mudah jika Anda melakukannya. Semoga Anda mulai melihat malapetaka yang dapat terjadi dalam hidup ketika Anda mempercayai pikiran negatif. Setiap kali saya memiliki kesempatan untuk membantu seseorang dengan kesulitan atau tantangan yang mereka hadapi, alasan penderitaan mereka selalu karena mempercayai pikiran negatif mereka sendiri. Setiap kali saya mengalami kesulitan dalam hidup saya sendiri juga karena saya mempercayai pikiran negatifnya. Jadi jika Anda bisa, ketika Anda merasa sakit atau terluka, biarkan perasaan menyakitkan itu menjadi panggilan untuk bangun, memberitahu Anda bahwa saat ini Anda mempercayai pikiran negatif yang tidak benar. Begitu Anda berhenti mempercayai pikiran, Anda mulai menyadari bahwa pikiran Anda cenderung menolak banyak hal, menutupi kebahagiaan bawaan Anda. Dengan semua ocehan pikiran, komentar tanpa henti, sifat kontradiktif, dan pemukulan pada kita, mengejutkan bahwa banyak dari kita masih mempercayai pikiran kita seolah-olah itu memiliki otoritas. Anda tidak harus berhenti, diam, atau menenangkan pikiran Anda. Anda hanya harus berhenti mempercayainya. Ketika Anda berhenti mempercayainya, secara otomatis Anda akan lebih tenang. Kemudian kebahagiaan muncul alami. Meski luar biasa untuk didengar, banyak dari kita menolak untuk bahagia. Kita tidak menyadari bahwa kita melakukannya karena kita melawan. Keyakinan itu bisa saja diletakkan di sana ketika kita masih anak-anak dan kita diperintahkan untuk mengekang antusiasme. Dan kegembiraan kita yang alami berjiwa bebas. Apakah Anda pernah mendengar hal seperti, ayo bersikaplah sesuai usia Anda, tumbuhlah dewasa, berhentilah pamer. Jika iya, Anda mungkin memiliki keyakinan bahwa untuk mendapatkan persetujuan, Anda harus tenang dan diam. Karena ketika Anda berlarian dengan gembira, Anda mendapat masalah karena berisik. Akibatnya lambat laun kita menjadi terbiasa meredam, menahan kegembiraan alami kita. Tetapi hanya dengan menyadari bahwa kita menolak kebahagiaan,
kita mematahkan kepercayaan itu dan mengambil sebagian besar kekuatan darinya. Kita secara alami bahagia. Jadi jika kita tidak mengalami kebahagiaan, kita menolak kebahagiaan itu. Jika Anda tidak secara aktif terlibat dalam membuat diri Anda sengsara, Anda akan bahagia. Anthony de Mello. Kita tidak perlu melakukan apapun untuk bahagia. Sebaliknya, kita harus berhenti melakukan apa yang membuat kita tidak bahagia. Tidak sulit untuk menjadi bahagia. Menjadi tidak bahagia itu menantang. Ketika Anda mengatakan bahwa sulit untuk menjadi bahagia, itu menunjukkan bahwa kebahagiaan melibatkan usaha, kewaspadaan terus-menerus, perjuangan. Jika kita percaya bahwa kebahagiaan membutuhkan usaha dan perjuangan, itu akan melanggengkan penderitaan. Tidak ada hal dari luar diri kita yang dapat mengganggu. Kita menderita hanya ketika kita menginginkan sesuatu berbeda dari apa adanya. Kebahagiaan adalah membiarkan segala sesuatu persis seperti apa adanya, dari waktu ke waktu. Jika Anda dapat berhenti menolak apa yang terjadi dalam hidup Anda, maka kebahagiaan adalah milik Anda. Pencerahan hanyalah kata lain dari kebahagiaan. Tercerahkan adalah Anda sendiri. Tercerahkan adalah sifat sejati Anda, dan Anda sudah tercerahkan. Kebahagiaan adalah Anda. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dialami oleh segelintir orang yang terpilih. Kebahagiaan adalah diri Anda. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda akan melihat bahwa ada satu hal dan hanya satu yang menyebabkan ketidakbahagiaan. Nama benda itu adalah keterikatan atau kemelekatan. Kemelekatan datang ketika kita berpegang pada sesuatu karena kita takut kehilangan. Karena kita percaya bahwa kita tidak bisa bahagia tanpanya. Kemelekatan sering disalahartikan sebagai cinta, tetapi kemelekatan atau keterikatan bukanlah cinta. Cinta tidak memiliki rasa takut di dalamnya. Cinta memungkinkan segalanya jadi bebas. Apakah hal itu datang atau pergi? Kemelekatan menutupi dirinya sebagai cinta. Tapi kemelekatan ingin menggenggam sesuatu karena takut kehilangan. Hal yang buta bukanlah cinta, tetapi kemelekatan. Kemelekatan adalah keadaan yang berasal dari keyakinan salah bahwa sesuatu atau seseorang diperlukan untuk kebahagiaan Anda. Bayangkan, dua orang memiliki pekerjaan di perusahaan yang sama. Mereka berdua mengatakan mencintai pekerjaan mereka dan mereka senang bekerja setiap hari. Kemudian suatu hari mereka tiba di tempat kerja, mereka mendengar bahwa staf hari itu dipecat. Tubuh si A langsung dipenuhi rasa takut saat mendengar kabar tersebut. Apa yang akan saya lakukan jika saya dipecat? Bagaimana jika saya tidak bisa mendapat pekerjaan lain? Saya tidak akan mampu membayar tagihan, atau saya akan kehilangan rumah saya. Semua pemikiran ini datang dari kemelekatan pada pekerjaannya. Anda dapat mengenali ketakutan dalam pikiran ini. Sementara itu, si B memiliki cara pandang yang berbeda. Dia tahu dia akan bahagia apapun yang terjadi. Dia tahu bahwa hal-hal dalam hidup selalu berubah dan segala sesuatu terjadi untuk yang terbaik, meskipun kadang-kadang muncul pada saat itu. Dia tahu dari pengalamannya sendiri bahwa ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi, sesuatu yang lebih baik akan datang. Jika karena suatu alasan pekerjaannya dipecat,
Dia tahu dia akan mencari pekerjaan lain, dan dia tahu itu akan berhasil menjadi lebih baik. Ini adalah ketidakkemelekatan. Menurutmu siapa orang yang paling bahagia? Menurut Anda, memiliki kehidupan yang lebih baik, si A atau si B? Hidup saya adalah rangkaian peristiwa, sama seperti hidup Anda. Hanya saja saya yang terpisah melihat pertunjukan yang lewat sebagai pertunjukan yang lewat. Sementara Anda tetap berpegang pada hal-hal dan bergerak bersamanya. Dalam kasus kemelekatan pada seseorang, kemelekatan itu berasal dari keyakinan akan kurangnya cinta. Anda percaya bahwa satu orang ini memegang kunci cinta dan kebahagiaan Anda. Tanpa mereka, cinta dan kebahagiaan Anda akan hilang. Padahal Anda salah mempercayainya. Kepercayaan membenarkan kemelekatan dan menempatkan Anda dalam bahaya yang ekstrim. Karena semuanya berubah sepanjang waktu. Orang-orang saling membutuhkan dan berpikir itu adalah cinta. Tidak ada yang bergantung pada siapapun. Dan yang lain ketika seseorang mencintai. Ketika Anda percaya ada sesuatu yang terbatas, Anda menjadi terikat pada apa yang Anda miliki. Kita dapat memiliki kemelekatan pada tubuh, pikiran, citra yang kita miliki tentang diri kita, pasangan kita, anak-anak, orang tua, keluarga, teman, hewan peliharaan, karir, pencapaian pribadi, ketenaran, keterampilan, hobi, agama, kesuksesan, dan objek materi seperti apapun milik saya, mobil atau rumah saya, serta kemelekatan pada ide, pendapat, sudut pandang. Anda mungkin pernah melihat orang-orang dengan gigih mempertahankan keyakinan mereka dalam politik, agama, dan banyak hal lain karena kemelekatan mendalam mereka pada gagasan mereka sendiri. Kita begitu melekat dengan pikiran sehingga kita bahkan tidak pernah berpikir untuk memisahkan pikiran kita. Sampai kita melakukannya, kita akan melanjutkan dan melekat secara membabi buta kepada tubuh fisik ini. Selama bertahun-tahun, pikiran kita dapat menjadi sangat terikat pada segudang ide. Sungguh ironis bahwa ide-ide yang kita pegang ini justru mengikat kita menjadi orang yang terbatas, membuat hidup kita berat, dan melumpuhkan kebahagiaan alami kita. Sejarah telah menunjukkan pada kita bahwa orang bisa begitu melekat pada keyakinan mereka sehingga mereka akan mati daripada melepaskannya. Bagi sebagian orang, kemelekatan mereka pada keyakinan mereka adalah satu-satunya hal yang membuat mereka tetap bertahan meskipun sangat menderita. Orang tidak ingin bahagia. Untuk menjadi bahagia, mereka harus mengubah keyakinan dan ide mereka sendiri. Mereka berpegang teguh kepada pikiran mereka. Mereka bilang tidak mungkin. Kita menolak untuk bahagia kecuali keinginan kita terpenuhi. Jika Anda dapat mengosongkan diri Anda dari semua pendapat, ide, gagasan, satu persatu, kita akan tercerahkan. Karena ketika kita bebas dari semua penilaian, kita membiarkan segala sesuatunya menjadi apa adanya. Kemudian kita akan terkagum-kagum dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang akan membanjiri Anda. Belum lagi bagaimana kehidupan Anda secara alami akan meningkat di setiap area. Seperti yang saya tulis dalam The Secret, 10th Anniversary Edition, semakin sedikit opini yang Anda miliki, semakin sedikit kesimpulan yang Anda dapatkan. Semakin sedikit ide yang Anda pegang, semakin banyak kebahagiaan dan kegembiraan yang Anda dapatkan. Yang sebenarnya melekat bukanlah Anda, tetapi pikiran Anda. Kemelekatan adalah piknik untuk pikiran,
karena kemelekatan memperkuat pikiran dan membuat kita terpenjara dalam keyakinan bahwa kita adalah orang yang terbatas dan terpisah. Bukannya kesadaran yang bahagia tanpa batas. Karena kemelekatan berasal dari pikiran, Anda merasakan ketakutan yang jelas ketika sesuatu mengancam kemelekatan pikiran Anda. Tidak ada hasil untuk kehidupan dan keterikatan, kemelekatan, selain patah hati dan penderitaan. Karena tidak ada di dunia material ini yang abadi atau permanen, termasuk tubuh kita. Tanpa Anda sadari, pikiran Anda telah menukar kebahagiaan Anda dengan kemelekatan. Dunia ini penuh dengan kesedihan. Akar kesedihan adalah keinginan dan kemelekatan. Solusi untuk hidup tanpa kesedihan atau tanpa penderitaan adalah dengan melepaskan keinginan, melepaskan kemelekatan. Kehidupan Anda dapat menginginkan dan memiliki apapun yang Anda inginkan. Masalahnya hanya datang ketika Anda melekat kepada hal-hal itu. Anda tidak perlu berjuang untuk mencoba melenyapkan kemelekatan Anda. Anda tidak perlu berusaha keras untuk mengubah perasaan Anda. Kemelekatan berasal dari pikiran. Dan untuk membebaskan diri Anda dari kemelekatan, yang harus Anda lakukan hanyalah tetap sebagai kesadaran yang berkembang. Semua kemelekatan Anda akan hilang satu persatu. Saya tidak bisa mulai memberitahu Anda betapa luar biasanya hidup ini ketika Anda tidak diperintah oleh kemelekatan. Cinta yang Anda rasakan untuk semua orang, segalanya jauh lebih dalam. Namun pada saat yang sama, Anda tidak merasakan penderitaan ketika sesuatu berubah atau berakhir. Ini adalah rahasiaku. Saya tidak keberatan dengan apapun yang terjadi. J. Krishnamurti dari Khotbah Umum Kedua, Ojai 1977. Kata-kata Krishnamurti menunjukkan pada kita bagaimana rasanya tidak terikat kepada apapun. Kata-katanya benar-benar tidak melekat. Sementara saya tahu mungkin sulit bagi Anda untuk percaya bahwa Anda pernah merasakan hal ini. Hanya pikiran yang mengatakan hal itu pada Anda. Ingat, kemelekatan adalah keburukan. Sifat sejati Anda adalah kesadaran. Bertahun-tahun lalu, saya dan keluarga memiliki rumah yang indah di pedesaan Australia. Kedua anak saya senang tinggal di pedesaan dan mereka menyukai rumah itu. Itu adalah kehidupan yang ajaib. Tetapi sayangnya, tingkat bunga naik menjadi lebih dari 18%. Dan meskipun mengambil pekerjaan ekstra dan jam kerja yang lebih lama, pada akhirnya saya dan suami saya tidak dapat membayar pajak. Kita menempatkan diri kita melalui pengorbanan besar dan penderitaan selama 3 tahun mencoba mempertahankan rumah itu. Dan tetap saja kami kehilangan. Pada hari kami berpindah rumah, saya memikirkan kesengsaraan yang telah kami alami dan saya memutuskan tidak akan pernah melekat dengan rumah lain lagi. Ketika kami cukup menderita, kami akan berubah. Sejak itu, saya mencintai setiap rumah yang pernah saya tinggali. Beberapa yang saya cintai dan nikmati lebih dari yang lain sebelumnya. Tapi saya tidak pernah melekat dengan salah satu dari mereka. Ketika saya tinggal di dalamnya, saya menikmati dan menghargai rumah itu sepenuhnya, tanpa rasa takut tidak memilikinya suatu hari nanti. Dan ketika tiba saatnya untuk menjauh dari rumah itu, saya dapat melakukannya dengan rasa syukur di hati saya tanpa kesedihan apapun.
Kebahagiaan terjadi ketika kita tidak melekat pada objek apapun, termasuk tubuh dan hal-hal materi lainnya. Kita di sini di dunia material, dan semua hal material harus berakhir. Jika kita melekat pada sesuatu, itu akan menjamin penderitaan. Tapi jika Anda sangat mencintai apa yang ada di sini dan sekarang dalam hidup Anda, jika Anda benar-benar bersyukur atas apa yang ada di sini dan sekarang, jika Anda menghargainya sepenuhnya, Anda tidak akan pernah merasakan rasa sakit yang sama ketika ia pergi. Saya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibu saya di saat kecil dan saat saya dewasa. Dia lebih dari ibu saya. Saya juga menganggapnya sebagai sahabat terbaik. Saya dulu takut saat ibu saya sekarat karena saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa dia atau memiliki kehidupan yang berharga jika ibu saya tidak lagi ada. Setelah saya menemukan The Secret, saya menjadi dipenuhi dengan rasa syukur dan penghargaan atas segala sesuatu dalam hidup, terutama untuk keluarga saya dan ibu saya. Saya menghargai setiap momen bersamanya. Saya akan memberitahunya terus-menerus tentang semua hal kecil dan hal besar yang telah ia lakukan untuk saya sepanjang hidup saya, yang sangat berarti bagi saya. Saya akan memberitahunya terus-menerus betapa saya mencintainya. Jadi ketika ibu saya meninggal, saya tidak menderita seperti yang saya alami sebelumnya dalam hidup saya. Sebaliknya, saya merasa cinta saya untuk ibu berkembang menjadi lebih besar daripada semesta. Dan sampai hari ini, itu tidak pernah berubah. Anda adalah cinta. Dan cinta adalah kebalikan dari kemelekatan, karena cinta memberikan segala sesuatu bebas, mau datang atau pergi. Cinta menerima dan membiarkan segalanya terjadi apa adanya. Cinta adalah apa adanya dirimu. Cinta tidak mencari apapun. Cinta sudah selesai. Ia tidak menginginkan, tidak membutuhkan, tidak memiliki keharusan. Saya dapat berjanji pada Anda bahwa ketika kemelekatan Anda luntur, cinta yang akan Anda rasakan penuh dan begitu besar sehingga Anda seolah-olah merasa semesta tidak dapat menahannya. Semua hal yang melekat pada Anda akan digantikan oleh cinta yang maha hadir ini. Beberapa orang menyebut cinta ini Tuhan. Ketika orang-orang menemukan diri mereka di hadapan Tuhan, Buddha, Yesus, Krishna, Allah, atau makhluk lain, semua negativitas di dalam diri Anda lenyap. Itulah betapa kuatnya cinta yang murni tanpa syarat. Ini akan melunturkan semua perselisihan dan negativitas. Cinta adalah kamu. Kamu tidak perlu apa-apa untuk bahagia, tetapi kamu butuh sesuatu untuk bersedih. Ketika kita melihat bahwa sebuah transformasi terjadi di pikiran dan tubuh dan pikiran dikejutkan oleh kegembiraan tanpa sebab dan dibebaskan dari keyakinan bahwa ia harus bekerja menuju perolehan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai melalui usaha. Bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan melalui penderitaan? Karena berusaha itu sungguh menderita. Bagaimana mungkin lebih banyak penderitaan membuat kita bahagia? Kita harus memulai dari kebahagiaan. Seringkali kita menerima lebih banyak penderitaan untuk menjadi bahagia. Anda bisa bahagia saat ini juga, tidak peduli apa yang terjadi di sekitar Anda.
Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ditunggu karena Dia ada di sini bersama Anda. Kamu adalah kebahagiaan tertinggi. Mencari kegembiraan adalah diri saya. Saya tidak perlu mencarinya di mana-mana. Jika saya bahagia, saya tidak perlu mencari di luar sana. Penemuan bahwa kedamaian, kebahagiaan, dan cinta selalu hadir dalam diri kita sepenuhnya tersedia di setiap momen pengalaman dan di segala kondisi. Penemuan yang paling penting yang dapat dibuat oleh siapapun. Karena kebahagiaan adalah sifat sejati Anda tidak dapat memperoleh kebahagiaan. Anda hanya bisa menjadi kebahagiaan. Jika Anda bahagia, Anda menjadi diri Anda sendiri, yaitu kesadaran. Ketika Anda menjadi kesadaran, Anda selaras dengan semua kehidupan dan mengatakan bahwa hidup Anda menjadi ajaib. Biarkan diri Anda bahagia. Biarkan diri Anda menjadi kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan ada di sini dan sekarang. Kekuatan kesadaran adalah jawaban untuk apapun yang mengancam kebahagiaan Anda. Jika Anda membuka perhatian dan istirahat sebagai kesadaran apa adanya, Anda akan bahagia. Jika Anda tidak merasa bahagia, ingatlah untuk menyambut perasaan apapun yang bukan kebahagiaan dan biarkan itu hadir tanpa berusaha mengubahnya atau mengusirnya atau menghilangkannya. Saat Anda menyambut perasaan apapun hadir, Anda akan merasakan larut dalam kebahagiaan diri Anda yang sejati. Setiap kali Anda membuka tangan dan menyambut perasaan tidak bahagia, Anda semakin dekat dengan kebahagiaan abadi dan permanen. Dan semakin dekat dengan keajaiban yang harmonis. Semakin Anda menyambut perasaan tidak bahagia, semakin Anda akan merasakan kebahagiaan diri sejati meningkat setiap hari. Akhirnya Anda akan menemukan sendiri bahwa di balik setiap perasaan tidak bahagia terletak kebahagiaan, kesadaran yang tidak pernah berakhir. Ringkasan bab 10. Anda adalah kebahagiaan. Itu adalah sifat aslimu. Kebahagiaan adalah mata air yang tidak berkesudahan. Dia ada di sini dan sekarang, di dalam diri Anda. Tidak ada kebahagiaan lain selain kebahagiaan diri sejati Anda, yaitu kesadaran. Kebahagiaan yang Anda rasakan setiap saat dalam hidup adalah kesadaran. Tidak ada yang lebih baik untuk keadaan hidup daripada Anda merasa bahagia. Semakin bahagia Anda, semakin mudah hidup Anda. Ketika kita mencari kebahagiaan, justru kebahagiaan cepat berlalu. Kita dapat menikmati semua hal yang indah yang kita inginkan, lakukan, atau ingin kita miliki di dunia ini. Tetapi kita dapat menikmati hal itu dengan pengetahuan penuh bahwa satu-satunya tempat untuk menemukan kebahagiaan sejati adalah di dalam diri kita sendiri. Pikiran Anda menentukan bagaimana perasaan Anda. Jadi, jika Anda tidak bahagia, itu karena Anda memikirkan sesuatu yang tidak Anda inginkan. Ketika Anda merasa sakit atau terluka, biarkan perasaan menyakitkan itu menjadi panggilan yang membangunkan Anda dan memberitahu Anda bahwa saat ini Anda mempercayai pikiran yang negatif, yang tidak benar. Banyak dari kita secara tidak sengaja menolak untuk bahagia. Hanya dengan menyadari bahwa kita telah menolak bahagia, kita mengambil sebagian besar kekuatan dari keyakinan yang ditekan. Kita tidak perlu melakukan apapun untuk bahagia. Sebaliknya, kita harus berhenti melakukan apa yang kita lakukan yang membuat kita tidak bahagia. Hanya ada satu hal yang menyebabkan ketidakbahagiaan, yaitu kemelekatan.
Kemelekatan datang ketika kita berpegang pada sesuatu karena takut kehilangan, karena kita percaya bahwa kita tidak bisa bahagia tanpa itu. Seringkali kemelekatan kita membentuk identitas orang yang kita pikirkan, dan kita merasa bahwa jika kita melepaskan kemelekatan, kita akan kehilangan identitas. Jadi kita melekat pada keterikatan, ketika selama ini justru itulah yang merampas kebahagiaan kita sendiri. Yang sebenarnya melekat bukanlah Anda, tetapi pikiran Anda. Pikiranlah yang memiliki kemelekatan. Siapa Anda sebenarnya tidak terikat pada satu hal apapun. Untuk membebaskan diri Anda dari kemelekatan, yang harus Anda lakukan hanyalah tetap sebagai kesadaran. Semakin banyak, semakin berkembang, semakin besar. Dan semua kemelekatan Anda akan jatuh, luntur satu persatu. Anda bisa bahagia pada saat ini, tidak peduli apa yang terjadi di sekitar Anda. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicari atau ditunggu. Anda tidak dapat memperoleh kebahagiaan. Anda hanya bisa menjadi kebahagiaan. Jika Anda bahagia, Anda menjadi diri Anda yang sebenarnya. Jika Anda tidak merasa bahagia, ingatlah untuk menyambut perasaan apapun yang bukan kebahagiaan, dan biarkan itu hadir tanpa berusaha mengubahnya, mengusirnya, atau menghilangkannya. Semakin Anda menyambut perasaan tidak bahagia, semakin Anda akan merasakan kebahagiaan diri sejati Anda meningkat setiap hari. Itulah akhir dari video ke-5. Terima kasih telah mendengarkan, dan saya telah beruntung bisa membaca buku ini, memperluas wawasan saya sendiri, dan semoga itu juga memperluas cakrawala Anda untuk terus berbahagia, menjadi diri Anda yang sejati, yang sebenarnya, dan merasakan kebahagiaan ada di dalam diri kita tanpa tergantung ide, gagasan, atau orang, atau sesuatu, benda yang ada di luar diri kita. Meskipun tubuh kita ini juga benda. Terima kasih, bye. Mohon maaf kekurangannya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Sampurasun, Horas. Assalamualaikum. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.